Selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan nama lengkap saya Efrem Tarambaku dengan NIM 1123086. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori etika deontologi dan teologi secara etimologi dan menjelaskan apa itu prima facie menurut Wedros. Secara etimologi, teori etika deontologi berasal dari bahasa Yunani dean, yang berarti kewajiban, dan logos yang berarti pengetahuan atau studi. Teologi menekan bahwa tindakan yang baik dinilai berdasarkan kasus konsekuensi atau hasil yang diinginkan. Yang kedua, prima facie menurut Wedros menunjuk pada kewajiban moral yang memiliki kekuatan atau status yang didasarkan pada aspek-aspek tertentu pada situasi tertentu. Dalam konteks rasional ini, mengapa pada kewajiban moral yang harus dihormati kecuali jika ada kewajiban yang lebih kuat yang muncul dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, prima facie adalah kewajiban yang memiliki kekuatan prinsip tetapi dapat dikalahkan oleh kewajiban lain yang lebih kuat dalam situasi yang lebih spesifik. Yang kedua, menjelaskan dua aliran teologi yang berbeda, yaitu egoisme dan utilitarisme. Yang pertama, egoisme adalah pandangan bahwa individu seharusnya bertindak demi kepentingan pribadi mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sedangkan utilitarisme adalah pandangan bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan konsekuensi yang paling baik secara keseluruhan atau yang menghasilkan kebahagiaan bagi sejumlah orang yang terlibat. Prinsip utilitarisme adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang terbesar. Yang ketiga, pandangan pribadi mengenai penerapan etika, teleologi, dan deontologi dalam kehidupan sehari-hari. Secara pribadi, saya percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari seringkali lebih banyak orang cenderung menerapkan prinsip-prinsip etika deontologi daripada teori tersebut daripada teologi. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama itu kenyamanan dan kepastian. Kenyamanan dan kepastian etika deontologi memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang benar dan apa yang salah berdasarkan kewajiban moral yang tetap. Yang kedua, nilai moral yang konsisten. Deontologi seringkali mempertahankan nilai-nilai moral yang konsisten dan tidak dapat ditampilkan. Yang ketiga, menghindari dilema etis. Dalam situasi di mana pertimbangan konsekuensi dapat mengarah pada dilema etis atau konflik moral yang sulit, banyak orang-orang cenderung menyediakan prinsip-prinsip deontologi untuk membimbing tindakan mereka. Pertanyaan yang keempat, menjelaskan pandangan pribadi mengenai bagaimana seharusnya penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan teori deontologi dan teori teleologi. Menurut pandangan pribadi saya, penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari
seharusnya mencakup elemen-elemen dari kedua teori, yaitu deontologi dan teleologi. Itu tergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi. Terikat adalah pandangan pribadi saya. Berikut adalah pandangan pribadi saya mengenai bagaimana seharusnya pemaparan etika berkaitan dengan kedua teori tersebut. Yang pertama, penerapan etika deontologi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, penting untuk memiliki prinsip-prinsip moral yang kokoh dan konsisten untuk menandakan tindakan. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, penetapan etika teleologi. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang penting untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya, ketika memilih untuk membeli produk, mempertimbangkan dampak lingkungan atau kondisi terhadap kerja adalah contoh penetapan etika teologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.